Cianjur, Mbak Tri Faizah Lampung, Teni Ma'arif Lampung yang lagi di Kediri, Mas Rusyid Bebek Belur ini dari mana Mas Rusyid? Ada Mbak Ropiah, ada Mbak Nurul Azizah, Mas Danis ini orang Jombang yang di Surabaya, Mas Hawazun orang Malang yang ditolak balik Cilacap, Mbak Leli, Mas Khairul Razikin, Mbak Intan ini dari Blitar, Mbak Ica ini mahasiswa pasca sarjana saya, Febi Akbar ini orang mana ya? Kayak pernah kenal ini. Mas Dedi dari Bandung, Bang Ojol ini kayaknya orang Mojokerto yang di Malang ini. Mbak Afia, Mas Ihsan orang Depok, tetangganya babi ngepet. Mbak Lulu Malang, Mbak Jasil Malang. Oh iya, desainnya ada Mbak Lulu. Win Maliki hanya 2 ini. Win Maliki 2. Oh. Yang Ponorogo 1. Ponorogo 1. Ada Jazil alumni. Haris sama Jazil itu. 4 ya. Ya. Ada Anjas. Mas Anjas Pramono ini dari Kudus, mantan ketua PMI Komisariat Brawijaya. Halo Mas Anjas, gimana kabarnya? Nah, ini Mas Ainur sudah mulai gabung. UB lagi. San, monggo San. Sudah hadir Gus Zofir ya? Mbak Lulu itu, biar diurusi Mbak Lulu. Bisa dimulai, tidak apa-apa. Berarti doa hatamannya? Yang sepuh di sini kan ada yang sepuh. Yang sepuh siapa ini? Neng Balkis. Neng Balkis. Iya. Baca Quran enggak ya beliau? Kayaknya lagi nggak baca Quran beliau. Lagi nggak baca Quran kayaknya. Kemarin saya minta baca hataman juga. Oh iya. Oke. Kita cari Mas Dedi aja, Mas Dedi. Yang baca Mas Dedi. Mas Dedi siap. Halo. Ya, Mas Dedi. Oke, Mas Dedi siap. Kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama layalihi tatawwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah wa fil haditsil akhar iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, zumiyin zumiyat, hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan fadlnya sehingga kita bisa berkumpul secara virtual dalam rangka penutupan rangkaian acara kegiatan Dunia Santri Community yang juga diakhiri dengan Khatmul Quran.
Semoga acara kita dari awal sampai akhir dilancarkan, kita mendapatkan ilmu yang manfaat minad dunia hatta al-akhirah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi keberkahan bulan Ramadan, serta diberi keberkahan malam Lailatul Qadar. Bitilkan niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yakni doa khatmul Quran yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Dedi Kurniawan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum, Mas Dedi. Sepertinya apa tidak aktif ini ya? Dari tadi tidak memunculkan suara. Kalau begitu mungkin kita ganti Mas Haris bisa untuk memimpin doa khatmul Quran. Silakan Mas Haris. Kok saya, San? Gus Hamid. Gus Hamid nanti sambutan. Oke. Ya karena yang ada saja sudah. Sambil menunggu Gus Zofir juga masuk. Berarti sambutan aja dulu, San. Nanti habis itu doa khatmul Quran bareng sama Gus Zofir. Oh gitu. Oke. Oke, karena belum ada yang berkenan untuk memimpin doa khatmul Quran. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita dengar dulu sambutan dari founder Dunia Santri Community kepada yang terhormat Dr. Abdullah Hamid Al-Majistir. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Terima kasih Mas Iksan dari Depok, tetangganya Babi Ngepet. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Agus Ahmad Dhafir Zuhri selaku pengasuh Pondok Pesantren Luhur Baitul Hikmah yang sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya di Dunia Santri Community, para admin, dan yang saya banggakan teman-teman yang malam hari ini meluangkan waktu untuk mengikuti diskusi bersama kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang indah ini, alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan iman Islam, sehingga kita bisa merasakan malam-malam yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu malam-malam di bulan suci Ramadan. Shalawat salam mari kita hantarkan ke baginda Nabi terbaik, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan syafaatnya kita juga termasuk umat terbaik dan mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang sangat saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah penutupan ya, malam penutupan kegiatan dari Dunia Santri Community. Lalu saya ceritakan teman-teman, kita pada bulan suci Ramadan ini menggelar beberapa diskusi, terutama bedah buku ya. Kita membedah buku
ada beberapa buku yang kemarin terbaru dari Lora Muntaga yang kebetulan dimeriahkan oleh Ning VV Syarifah VV Zulfikar Besyaiban. Kemudian ada Gus Askandariong, Gus Azmi ya. Kemudian diramaikan sama beberapa pembedah. Ada Mas Ali Azim dari Dawuh Guru, founder. Ada Ning Misaul Kamila dari Halakoh Bisnis Online. Dan ada Mbak Hanifah Hambali dari Kornas AIS Nusantara. Sebelumnya kita juga mengadakan bedah buku yang tidak kalah serunya, yaitu tentang sholawat nariyah ya, sejarah dan khasiatnya, karangan Dr. Iqbal Zahasvan ya. Beliau alumni Maroko. Jadi ternyata keberagaman kita, tradisi-tradisi kita itu banyak dipengaruhi oleh Maghribi atau kita kenal dengan Maroko ya. Kalau di tempat-tempat teman-teman semua ada bacaan sholawat nariyah yang berjumlah 4.444. Kemudian jika di tempat teman-teman ada tradisi pembacaan Maulid Al-Barzanji, ada bacaan namanya burda, ada bacaan apalagi yang sejenisnya itu, ternyata kebanyakan ya termasuk Dalailul Khairat itu adalah tradisi-tradisi dari Maghribi ya, tradisi dari Maroko, sholawat nariyah. Ternyata selain Yaman ya, Maroko merupakan salah satu negara yang paling banyak mempengaruhi keberagaman kita juga. Jadi kalau di desa-desa itu ada suwelasan, manakipan, sebenarnya adalah tidak jauh beda tradisi dari sana. Nah, dan sebelumnya juga ada beberapa buku yang tidak kalah menarik, jadi saya sering ulangi untuk berdiskusi, untuk membaca, untuk bersilaturahim, silatul fikri ya, bersilaturahim dan silatul fikri juga, silaturruh istilahnya. Untuk itu inti cita-cita dari dunia santri community seperti cita-cita dari almarhum Kiai Haji Wahid Hasyim, yaitu menjadikan para santri-santri intelektual atau para intelektual santri. Karena dari dulu dari negara ketika Indonesia merdeka, walaupun santri itu merupakan salah satu pemilik ya, karena santri itu mayoritas pecinta tanah air, mempertahankan dan merebut kemerdekaan, tapi dari dulu memang santri belum pernah mendapatkan tempat ya yang pas gitu ya. Alhamdulillah sudah mulai reformasi sampai sekarang sudah mulai santri mendapatkan porsinya walaupun belum menjadi pemain inti. Tapi alhamdulillah untuk dunia santri community ini cita kita semua yaitu bersama-sama menjaga taswirul afkar ya, menjaga tradisi-tradisi keilmuan yang dari dulu pesantren merupakan salah satu lembaga yang menjunjung tinggi tradisi-tradisi keilmuan literasi ya. Salah satunya menulis buku, menulis kitab ya, kemudian membaca kitab yang satu-satunya mempunyai sanad yang mutasil ya. Lalu dari kampus seperti saya, jurusan Seumpama Teknologi Pendidikan, belum tentu saya mempunyai langsung kesempatan murid berguru sama Profesor Ray Gelut. Kebetulan saya sudah berguru dan bertemu beliau juga ketika di Amerika. Tapi belum tentu orang-orang yang belajar di luar negeri, di luar pesantren itu mempunyai sanad keilmuan yang mutasil seperti di pesantren. Untuk itu, pada kesempatan malam hari ini, bulan Ramadan, mari kita jadikan sebagai bulan yang menjadi momentum ya, agar bulan-bulan selanjutnya juga tidak kalah rajin seperti bulan suci Ramadan. Kalau kita ketahui bersama, bulan suci Ramadan adalah ada malam-malam istimewa, momentum. Yang pertama kemerdekaan itu, kalau hijriahnya itu ternyata Ramadan ya.
Kemudian yang kedua, kita tahu semua Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira Uzlah itu juga ketika 17 Ramadan ya. Kemudian di malam Ramadan juga kita didapatkan bonus yang namanya Lailatul Qadar ya. Dan bulan-bulan Ramadan ini merupakan bulan-bulan istimewa untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, mari kita mengikuti ya untuk malam hari ini. Nanti kita akan mengikuti pengajian bersama Gus Nofir Zuhri ya. Beliau merupakan pembina dari dunia santri community dan beliau secara sanad keilmuan ya, Al-Qur'annya ya, hadisnya, kitab kuningnya ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, bahasa Prancisnya juga tidak diragukan lagi keilmuannya. Untuk itu setelah ini kita nanti akan mengikuti pengajian bersama Gus Ahmad Nofir Zuhri. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada MC akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Gus Abdullah Hamid sebagai founder Dunia Santri Community. Semoga Dunia Santri Community ke depannya semakin baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita zamzami kepada beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi wa taqna min ilmin wa sallama tasliman katsira. Allahumma rabbana ya rabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ilal haqqi ila tariqil mustaqim bi barakati khatmil Qur'anil karim wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khilati khatmil Qur'an wa adkhilna al-jannata ma'al Qur'an وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرم وبكل آية سعادة وبكل سورة سلام وبكل جزء جزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطان المسلمين وانصر زرعه ووفاءه وعساكره إلى الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك محمد عليهم أجمعين. اللهم تقبل وأوصل وأب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. إلى قرب التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى جميع من الأنبياء والمرسلين وأولياء الشهداء والصالحين والأولياء العارفين والعاملين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين. ثم إلى أرواح والدينا شيخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أهل السنة والجماعة من أهل الصيام والصلاة ونخص وخصوصا مؤسس جمعية نهضة العلماء يا الله به حشد أشعري وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وإلى حضرته الله العلماء الذين بلغوا في إندونيسيا الله حسن تسعة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم
وعافهم واعف عنهم اللهم ارحمنا آمين بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه آمين ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارزقنا آمين وأولاد شيخنا وأهل بيتنا الصحة والعافية والاستقامة على آمين طريقة السنة والجماعة مع الخير والبركة اللهم ادفع عنا آمين البلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا آمين إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد العالمين عامة يا أرحم الراحمين ربنا آمين آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد آمين وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naqulu lakum syukran jazilan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Gus Hanif Zamzami yang telah membacakan doa khatmul Quran. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan, mukjizat dan barokahnya Al-Quran. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Gus Dhofir Zuhri. Sudah hadir sepertinya dengan nama 99 ini. Assalamualaikum Gus. Halo, Assalamualaikum. Monggo langsung saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini langsung ini. Oke, Gus. Jadi sudah didoain sama Gus Zamzami. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ini tadi terlambat karena masih ngaji. Karena lama nggak masuk ya, Gus? Iya, lama ini. Bahaya memang. Nifas ya, Gus? Gimana? Karena masih nifas sih. Iya, sebenarnya itu dia problemnya itu. Aduh. Ini langsung kita mulai ini ya. Oke, langsung saja. Ada apa namanya? Ada tanya jawab enggak? Oke, mungkin nanti ada kalau ada yang mau bertanya. Oh, baik, saya menyampaikan singkat saja kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala ma'ba'an. Yang terhormat, yang mulia, Gus Abdul Hamid, Mbak Lulu, Mbak Atika, di situ juga saya lihat ada Mbak Jazil ya. Kemudian Mas Haris, Mas MC. Mas MC ini pasti lama ini enggak ikut acara gratisan, nampak lebih kurus kayaknya. Terus gara-gara kasus babi ngepet, Gus. Betul. Kemudian ada siapa lagi ya? Semuanya yang enggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mas Hawazun dan semua yang berbahagia. Mbak ini Dina kayaknya ada juga itu. Baik, langsung saja kita mulai. Saya matur nuwun ini sudah dikasih kesempatan untuk bergabung ya. Ramadan.
Ramadan ini bisa kita maknai sebagai syahrul juhdi wal jihad, syahrul ijtihadi wal mujahadah. Dalam konteks dengan Al-Quran ya. Imam Sya'rani menyatakan begini, barang siapa membaca surat Al-Humazah dengan qiraah sab'ah, dengan 7 bacaan imam itu, qura itu, Al-Mukhlisin, maka kalau ia perempuan, kelak ia akan mendapatkan suami, kalau ia laki-laki akan mendapatkan istri, dan tentu saja keturunan yang oleh Allah dijauhkan dari kabair, dosa-dosa besar. Nah, salah satunya dengan surat Al-Humazah. Nanti akan kita baca dengan qiraah sab'ah ya. Karena saya biasanya membaca di bulan Ramadan saja. Karena bacaannya banyak tidak populer. Baik, kita mulai dari juhdun. Juhud, jim, ha, dal itu kalau membuka secara mu'jami, secara kamus ya, kamus-kamus Quran tentu saja. Pamaqais lughah basairu dari tamyiz, fihris fi juzuri. Halo Gus, Assalamualaikum. Wah, sepertinya gangguan sinyal sekarang. Oke, mari kita tunggu beliau masuk lagi. Ya. Pada password jadi integrasi soal detail ya. Lalu bisa dipantau ya. Mungkin yang lain bisa mengetik pertanyaan jika ada pertanyaan. Beliau sepertinya lebih ingin berdiskusi. Silahkan. Tapi tidak ada door prize, mohon maaf. Mungkin adanya THR dari Mbak Lulu dan Mbak Atika. Bisa berupa kirim rekening di ini, silahkan. Christopher sudah bergabung. Bergabung, alhamdulillah. Iya. Jadi sampai baik. SIM. Iya. Baru saya sebut calon suami, calon istri tadi ya, langsung error. Kelas berat. Oke. Juhdun, maknanya tokoh. Tokoh ini daya, elanvitas, energisitas. Resource, sumber daya. Bulan di mana kita mendaya gunakan semua yang kita punya, sumber daya yang kita miliki, semata-mata untuk apa? Tujuannya adalah untuk meraih mardhatillah ya. Jadi ini bulan untuk kita merubah mindset. Sebab Ramadan ini kan madrasah. Kurikulumnya Quran. Oke, itu dia. Kemudian jihad. Jihad ini maknanya daya fisik. Jadi mental, kalau juhdun itu mentality. Kalau jihad ini physical, fisik ya. Perang Badar itu Ramadan. Perang kemerdekaan atau bahkan proklamasi kemerdekaan itu Ramadan. Tariq bin Ziyad itu diutus oleh gubernur Mesir ke Andalus itu juga di bulan Ramadan. Jadi memang bulan untuk kita mendayagunakan jasmani kita, untuk tadarus, untuk terawih, untuk ngabuburit ya. Tidak hanya ngajak buka bersama, tapi hidup bersama. Nah, itu selama bulan Ramadan penting itu.
Kalau ajakan buka bersama sudah sering kan itu, ngapain? Ajak buka bersama tok itu. Apalagi pacar cuma nanya sudah makan belum ya. Kalau mantan langsung ngajak buka bersama itu, tapi yang lebih penting hidup bersama. Jihad. Kemudian ijtihad. Ijtihad ini bulan untuk kita mendayagunakan intelektual. Makanya salah satu makna jim, ha, dal itu kan di Quran 41 kali. Itu harus apa ya? Selain tokoh, masyakoh. Masyakoh ini berat, sesuatu yang pelik. Nah, di Quran itu ada anjuran infiru khifafan wasiqalan. Ayo kamu berangkat, berjuang, berjihad, itu ringan atau berat, berangkat saja. Maka ada salah satu jihad itu di Quran, wajahidhum bihi, jihad dan kabiro. Jihad yang paling besar itu jihad dengan Quran sebenarnya. Kan lazim kan, mahar itu dengan Quran itu kan lazim sekali itu. Baik, juhdun, jihad, ijtihad. Yang tidak kalah penting Ramadan adalah syahrul mujahadah, bulan untuk kita mendayagunakan, melakukan pendakian spiritual. Tidak hanya petualangan atau pengayaan intelektual, tapi pendakian spiritual. Ijtihad ini ilmu jelas ranahnya. Sebab begini, untuk sampai kepada tujuan Quran, Quran itu memaparkan lebih kurang 824 ayat dengan isyarat-isyarat sains. Kalau mau paham Quran harus paham sains. Itu nomor satu. Baru nanti paham sejarah. Baru mempelajari diri sendiri. Apa itu? Fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu sendiri sebagai mikrokosmos, mengapa tidak kamu lakukan riset, studi kasus, pembelajaran dan seterusnya. Kemudian baru nanti terakhir al-wa'd wal wa'id. Janji dan ancaman. Nah sayangnya ustadz-ustadz, pseudo ustadz, uscap lah ya, uspal, ustadz palsu, kalau uscap itu ustadz cabul itu segera memberikan ancaman, surga neraka. Padahal ini opsi terakhir, yang paling dominan justru untuk paham Quran sains. Ayo kamu lihat langit bumi, penciptaan langit bumi, wahai ulul albab, kan gitu kan. Bagaimana itu? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wal ard, banyak ayat-ayat seperti itu. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mengingat Tuhan, to mention dan to remember, berzikir itu menyebut-nyebut dan mengingat-ingat. Lazim yang kita sebut itu sesuatu yang kita ingat atau yang kita ingat untuk kemudian kita sebut-sebut itu. Kemudian wayatafakkaruna, dan mendayagunakan mekanisme intelektual fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit. Itu kita kasih garis bawah fi khalqis samawati wal ard, pada penciptaan langit bumi. Tidak langit bumi tapi penciptaan. Manakala kita mengkaji langit bumi pada aspek penciptaan, maka meniscayakan zat yang maha menciptakan, itu dia. Lalu mempelajari sains, tidak jadi ateis, tidak jadi agnostik, tapi menjadi sangat muslim, sangat mukmin itu. Jadi ijtihad, pendayagunaan intelektual, mujahadah, pendakian spiritual. Oke, mari kita ulas ini sedikit ya. Di sisi lain, Ramadan ini kan bulan diturunkannya Quran. Makanya salah satu nama Nabi itu Asy-Syarif Al-Musyarraf, sosok pribadi, personal, yang memiliki personality, kepribadian yang dimuliakan oleh Allah oleh karena diturunkan kepadanya Al-Quran. Salah satu makna Qadar, Lailatul Qadar itu kan tasyrif. Mulia karena Quran turun, diwajibkan zakat, ada puasa. Zakat itu supaya the have and the needy, orang kaya miskin ketemu. Ini terlalu ilmiah ya. Saya sebenarnya tidak terlalu akademisi. Belakangan ini karena hidup di desa, saya akademistik itu. Saya agak-agak dukun belakangan ini. Saya tidak terlalu akademisi ya, akademistik ini. Karena yang dihadapi di desa-desa itu bagaimana tani supaya subur, istrinya itu tidak nakal-nakal, suaminya juga tidak supaya konservatif di rumah, liberal di luar rumah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Atau pertanyaan yang sempat saya posting di Twitter itu, boleh enggak siang hari itu berkumur dengan es teh itu? Oh enggak boleh berkumur dengan yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki ya. Itu bahaya sekali. Enggak salah di retweet sama Mbak Jazil itu ya.
Memang saya tidak terlalu aktif di media sosial belakangan ini karena fokus ngaji sama teman-teman. Baik, itu dia. Juhdun, merubah mental, mindset. Jihad, fisik, perjuangan fisik. Ijtihad, intelektual. Makanya ada tadarus, dirosah. Ramadan itu madrasah. Baru yang terakhir mujahadah, pendakian spiritual dengan meningkatkan kualitas spiritual kita. Mericas, mere-energize. Oleh karena ia madrasah, maka kita mericas untuk kemudian semua aspek ibadah ini kan baik murni, mahdoh maupun ghairu mahdoh, non murni, ini kita dianjurkan untuk menganggapnya sebagai tanda kutip latihan. Jadi kita melatih menahan diri untuk kemudian nanti menghadapi kehidupan di luar Ramadan 11 bulan. Jadi puasa ini latihan menghadapi puasa yang sesungguhnya. Jadi kita puasa sepanjang masa ya. Seperti saya tulis di buku Nabi Bukan Orang Arab itu. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, dan ini yang terakhir yang mau saya sampaikan, kalau ada pertanyaan nanti kita persilahkan. Imam Asy'aroni menyatakan begini, apa ini saya bacakan, apa diikuti, atau saya baca saja? Kalau mau diikuti bacaan surat Al-Humazah dengan qiraah sab'ah, maka tadi itu kata Imam Asy'aroni ya, kita akan memperoleh pasangan hidup dan keturunan yang dijauhkan dari dosa-dosa besar, kabair ya. Hanya dari istri atau suami yang memiliki kualitas spiritual, kita berharap anak-anak kita ini menjadi anak yang baik. Untuk jadi Imam Nawawi ini, Gus Hamid ya, orang-orang macam kita sudah angel. Tapi untuk menjadi bapaknya Imam Nawawi, bapaknya Imam Syafi'i masih mungkin. Untuk menjadi ibunya para intelektual, para ulama ya, yang memperjuangkan agama dan kemanusiaan, keindonesiaan masih sangat mungkin. Maka DNA-nya mesti dikode ulang dari sekarang ini. Ini kan bukan DNA ulama, bisa dikode ulang, direcode sebagai ulama. Dalam hal ini saintis loh ya, bukan ulama-ulama saja, tapi ulama dalam segala aspek kehidupan. Ini saya bacakan sendiri atau saya baca untuk kemudian diikuti enaknya ini. Saya nanya ke kepala suku ini. Baca diikuti, biar seru. Oh, biar seru. Oke ya, baik. Kalau gitu saya membaca. Semoga bisa diikuti di sana ya. Saya akan membaca surat Al-Humazah dengan qiraah sab'ah ini. Saya jarang-jarang baca karena biasanya saya baca Ramadan saja. Iya, Ramadan ini kita berupaya hatam Quran ya, berjihad untuk hatam Quran. Kalau bisa. Kalau Ramadan ini ini sedikit saja ya. Saya tiap hari hatam Quran itu. 7-8 jam baca itu. Makanya mengurangi aktivitas di sosmed itu. Seperti Sayyidah Maryam itu loh. Bagaimana itu? Ini nazaratul lirrahmani sauma. Aku berjanji pada Tuhan untuk saum. Itu naik levelnya dari siam menuju saum. Saum ini kan puasa bicara. Artinya kita tidak reaksioner, tidak terlalu responsif kepada ya para pembenci, kepada para haters itu. Kalau istri ini pria-pria beristri mungkin ada sebagian istri uring-uringan. Saya tahu betul itu jam berapa, tanggal berapa, saya paham betul pola-polanya itu, saya pelajari betul dan cara ngelesnya bagaimana itu saya pahami betul karena saya ilmuwan. Tugas ilmuwan itu apa? Salah satunya adalah menemukan pola dalam hidup ini dari sesuatu yang tadinya tidak berpola atau berserakan. Itu tugas ilmuwan itu. Ini Mbak Lulu ini kelihatannya ilmuwan ya. Beliau manggut-manggut itu. Gimana menemukan pola ini? Baik, mari kita baca. Bisa diikuti dalam hati saja. Saya akan membaca dengan qiraah sab'ah kata Imam Asy'aroni ini supaya keluarga kita, anak cucu kita nanti dijauhkan dari itu dan menjadi pribadi yang dimuliakan oleh Allah itu dengan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazih. Allazi jama'a malan wa'addada. Allazi jama'a malan wa'addada. Allazi jama'a malan wa'addada. Allazi jama'a malan wa'addada. Yahsabu anna malahu akhlada.
Yahsibu anna malahu akhlada. Yahsibu anna malahu akhlada. Yahsibu anna malahu akhlada. Kalla layumbazanna fil hutamah. Layumbazanna fil hutami. Wa ma adraka mal hutamah. 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 Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'umudin mumaddadah. Fi 'umudin mumaddadih. Shadaqallahul azim. Baik, itu saja. Jadi sekurang-kurangnya ini seumur hidup sudah membaca satu surat dalam Quran dengan qiraah sab'ah kan. Sudah keren banget itu. Apalagi bulan Ramadan kalau tidak ada titiknya. Kalau ada titiknya Ramadan. Baik, semoga semua dicahayai oleh Quran, disinari, mendapatkan illumination, empowerment, pemberdayaan dengan mengunduh nilai-nilai Al-Quran di dalam hidup kita. Kalau mau digambarkan secara umum, kontennya Quran itu 3. Pertama, tujuan. Yang kedua, cara. Yang keempat, bukti-bukti kebenarannya. Maqasid, tujuan Quran turun, nomor 1, menyampaikan syariah, akidah, akhlak. Sudah itu. Syariah, disiplin ilmunya fikih, akidah, disiplin ilmunya tauhid, outline-nya adalah akidah tadi, iman, kemudian akhlak, disiplin ilmunya tasawuf. Kemudian baru yang kedua bicara aspek muamalah, kemanusiaan, membangun negara, rumah tangga, dan seterusnya. Caranya untuk sampai ke tujuan itu 2. Nomor 1, ikut kendaraan umum, artinya bermazhab, ikut ulama. Hanya saja kalau Anda naik kereta api, jangan mengkafirkan saudara kita yang naik bis. Kalau kebetulan naik bis, jangan membid'ah-syirikan saudara kita yang naik kapal laut. Begitu pula kalau naik pesawat terbang, jangan lantas menuduh sesat saudara-saudara kita yang naik moda transportasi yang lain. Kemudian itu nomor 1 ya. Dengan ikut transportasi umum, selamat. Saya tidak kenal pilot itu siapa, masinisnya, tapi saya berharap kenal pramugari-pramugari itu siapa. Tapi tidak penting itu. Yang penting kita ikut saja maskapai yang ternama, sudah punya reputasi ya, punya kredibilitas, muktabar lah itu. Nanti insya Allah sampai ke tujuan. Yang kedua, kalau bisa silahkan berangkat sendiri. Kalau Anda memang ilmuwan mumpuni. Baru bukti-bukti kebenaran Quran. Bukti-bukti kebenaran Quran ini banyak sekali. Nomor 1 tentu saja sains itu. Atau mempelajari diri. Sepertinya gangguan lagi ya. Iya, gangguan lagi ini. Seru-serunya ini. Lagi seru.
Ihsan, Gus Imam sudah bisa tadi. Ya, anak ini mau jadi Tunggu, nanti nih. masih kita tunggu. Mbak Lulu, tolong dikawal. Astagfir. Oke. Mohon bersabar. Nah, ini Gusti sudah masuk lagi. Astagfir. Baik. Oke. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Halo? Ya, Gus. Jelas. Terdengar Jelas ya? suaranya, Gus. Ya, merdu sekali. Siap. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua dicahayai oleh Quran. Semoga hajat kita, hajat dan hajatan Gus Hamid ya, Mbak Lulu. Ini penting hajatan ini. Hajat dan hajatan, wisata terop yang kita maksud itu. Semoga dimudahkan oleh Allah dengan barokahnya Quran, anak-anak kita menjadi ahli Quran. Saya ingat pernyataan Mbah Sahal, salah satu guru saya yang tercinta, itu di luar Ramadan itu beliau, kata beliau, tidak bisa menghatamkan Quran. Tapi Ramadan itu memang kita punya daya yang sangat kuat, energi yang sangat kuat untuk menghatamkan Quran. Sampai-sampai tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, sehingga seolah-olah setan itu dikerangkeng semua. Itu saking istimewanya Ramadan ya. Baik, saya kira itu. Semoga ini menjadi recharge ya. Meningkat level kita lah dari syahadat ke musyahadah, ke hati, mubasirah, mu'ayanah. Dari sholat menjadi silah, connect terus kepada Tuhan, online terus. Dari zakat menjadi tazkiyatun nufus, dari siam menuju saum, dan dari hajj, dari al-qasdu menuju Baitullah itu tanpa harus ke sana kita sudah menuju Tuhan setiap hari. Mungkin demikian, saya kembali. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza kepada Gus Zofir Zuhri yang telah menyampaikan mutiara-mutiara hikmah kepada kita semua. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau. Pertanyaan dari Mbak Lulu. Di sini saya bacakan. Assalamualaikum Gus, mohon izin bertanya mengenai mahar dengan Al-Quran yang jenengan jelaskan tadi. Apakah jika seseorang memberikan mahar berupa Al-Quran, sang pemberi mahar berkewajiban untuk mengajarkan Al-Quran tersebut secara keseluruhan, baik konteks maupun amaliyahnya terhadap sang penerima? Matur nuwun Gus. Waduh, ini jomblo-jomblo apa? Jomblo-jomblo kawakan ya, seperti Mas Naufa kalau tidak salah ada di sana ini. Ini jomblo-jomblo kawakan akan tersinggung semua ini. Jomblo Lailatul Qadar ya. Enggak apa-apa. Sebenarnya mahar ini kan syaratnya dua. Ia memiliki apa ya? Sesuatu yang bisa material lah, itu diuangkan. Menurut saya daripada seperangkat alat sholat lebih baik seperangkat bangunan, alat-alat bangunan saja untuk langsung bangun rumah betulan itu. Nah, kalau maharnya Quran itu sebenarnya berharap dengan barokahnya Quran saja. Dengan berharap barokahnya Quran, semoga tidak ada kewajiban harus ngajar kok itu. Memang imam, katakanlah suami imam. Syaratnya imam di hadis itu apa? Ta'ummul umam qari'uhum li kitabillah. Syarat jadi imam itu dia yang paling bisa membaca Quran. Qari ini maknanya tidak hanya membaca ya. Sebab qira'a ini kalau membuka kamus Quran maknanya adalah mengikuti kepada huruf.
tidak hanya dengan bunyi atau suara, tapi juga tindakan atau perilaku. Jadi kalau mahar Quran satu kontainer misalnya, atau sapi, kalau belum punya sapi tambangnya saja, tamparnya dulu, enggak apa-apa misalnya. Itu saya kira idealnya itu. Memang mengajarkan itu. Tapi kalau suami memang tidak atau kurang berlatar belakang agama, boleh-boleh saja istri yang ngajarin, saya kira itu. Itu kan kerjasama kan, bisa itu. Wah, itu sudah ada tulisan jomblo Lailatul Qadar tadi ya. Nah, itu dia. Khairun min alfi syahr, dia lebih berkualitas daripada penantian selama 1000 bulan itu. Mungkin itu, jadi tidak ada kewajiban. Sebab mahar ini kan dibayarkan. Kalau Quran tidak dibaca, ya lebih baik sesuatu yang langsung terasa manfaatnya. Apa emas atau perhiasan atau apalah ya, aset misalnya itu. Bitcoin misalnya. Kripto itu atau itu saya kira lebih penting itu. Sebab begini, solehahnya perempuan kan ada istilah soleha ya perempuan, betul ya? Dunia mata wa khairu mata aiha al-marati soleha. Ya ada yang solehahnya ini soleha 24 karat misalnya. Jadi sebaik-baik perempuan dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah perempuan soleha. Akan semakin soleha istrimu kalau engkau sering-sering ngajak ke toko perhiasan. Itu tafsir ya, tafsir malam ini itu. Cuma ada anjuran begini loh ya di Quran itu, la tunkihul musyrikat hatta yu'min. Ini penting bagi Mas Naufa karena ada kayaknya di sana. Dan para jomblo karatan, jomblo kawakan, maaf. Jomblo revolusioner. La tunkihul musyrikat, jangan kau nikahi perempuan-perempuan musyrik sampai mereka beriman. Oke. Ini saya punya terjemahan berbeda karena saya ilmuwan ya. La tunggihul musyrikat. Jangan kau nikahi perempuan-perempuan atau lelaki yang gampang mendua hati. Kalau Tuhan saja disyirikkan, kok apalagi Anda ya kan? Yang gampang mendua hati, yang menyepelekan perjuanganmu, pengetahuanmu, menyepelekan spiritualitasmu. Itu hatta yu'min. Sampai datang nyata betul isyarat bahwa dia lelaki atau perempuan beriman. Nah itu dia. Kalau iman syariat saja dibela kok, apalagi cuma nanya mertua ya kan lebih ringan itu. Tapi kok pembicaraan kita tiba-tiba ke sini ya. Ya itulah Ramadan ya. Baik, matur nuwun. Lulu, sudah oke? Atau ada tambahan? Sudah oke. Oke, selanjutnya silakan bagi yang mau bertanya. Gus Imamuddin Mukhtar sepertinya nih senyum-senyum dari tadi saya lihat. Apakah mau bertanya ini? Oh, betul. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Nah, di sini ada Gus Ahala Sauro ini. Nah, silakan kepada Gus siapa tadi? Okay. Ahala Sauro. Jika ingin bertanya mungkin. Gus Ahala Sauro ini lagi di Singapura, Gus. Lagi kuliah di NUS, ya, National University of Singapore. Itu loh, Gus. Santrinya yang temennya jenengan. Dalam. Siapa gurumu namanya? Gurumu siapa, Gus? Namanya Gus? Yang temennya Gus Dafir itu loh. Pak Ibrahim siapa? Desainmu? Saya nanya ke saya. Waduh, saya sering lupa, Gus. Kalau bukan perempuan itu memang iya, enggak terlalu penting kan diingat kalau bukan perempuan itu. Kalau enggak percaya nanya saja sama bos saya di sana, Mas Naufa itu. Bang Ojol tadi katanya ada pertanyaan Bang Ojol, San. Iya, silakan Bang Ojol. Tadi bertanya tentang kripto kayaknya. Mahar pakai koin atau token kripto bisa nggak, Gus? Pas harganya tinggi nanti dijual lagi katanya. Apa 1 miliar kalau enggak salah ya. Saya enggak terlalu ngikuti kan. Cuma saya ikuti fatwa-fatwanya MUI sama dari NU, dari PBNU. Ya, pokoknya itu samanul misal, ada sesuatu yang berharga lah itu. Lebih baik yang material itu. Misalnya perusahaan
maharnya, itu keren itu menurut saya. Ya usaha online enggak apa-apa itu. Soal mahar ini yang betul loh ya, ini yang betul, perempuan itu mengajukan ke calon suaminya. Boleh enggak saya minta mahar ini misalnya? Sanggup atau tidak? Seharusnya itu perempuan yang minta itu. Dan karena Ramadan Syahrul Juhud itu berjuang betul untuk berjuang itu bukan berjuang saja. Kalau saya kan pemikir dan pejuang. Kalau mau berjuang mikir-mikir dulu. Apa ya? Berjuang ya beras, baju dan uang itu seharusnya itu. Ya pokoknya material lah itu. Ya Bitcoin itu keren menurut saya untuk zaman sekarang ya. Untuk dijadikan mahar misalnya. Dan sesuatu yang tidak bisa diuangkan tidak boleh dijadikan mahar. Misalnya begini, mahar saya adalah saya mau menjadikan kamu bahagia dunia akhirat. Itu jelas penipuan, itu janji palsu, itu jelas itu. Itu tidak bisa jadi karena tidak nyata. Bahkan benda-benda yang real sekalipun kalau ia tidak di tangan tidak boleh. Misalnya burung terbang misalnya. Mahar saya ini sebenarnya mahar saya rahmatnya Allah yang tak terberi. Itu tidak boleh itu. Cinta kasih Tuhan yang tak terbatas. Uang suamimu memang terbatas, tapi rahmatnya Allah kan tidak terbatas. Itu jelas retorika saja itu. Tidak ada di kenyataan begitu itu. Penipuan ya Gus itu ya Gus. Penipuan. Dulu kan saya penyair Gus. Saya kan mantan sastrawan kan. Setelah saya itu banting setir. Kenapa? Karena puisi-puisi itu tidak cukup membahagiakan perempuan ternyata. Karena minta yang real perempuan itu. Tidak ada itu yang apa puisi katanya membahagiakan. Sebab begini Gus, ada ujar-ujar lama ini semoga keliru ya, semoga tidak benar ini. Perempuan itu senang kagum kepada para filosof. Kenapa? Karena filosof itu cerdas. Kemudian terpesona, terpukau ia silau bahkan kelepek-kelepek kepada para penyair. Karena penyair ini punya sekian banyak opsi tentang keindahan. Tetapi pada akhirnya perempuan akan menikah dengan para pedagang. Nah itu dia. Kagum pada filosof, senang kepada penyair, nikahnya dengan pedagang. Ini semoga dimaklumi ini dan dipahami ini. Ini filsafat tingkat tinggi loh ya. Memang akhir-akhir Ramadan ini. Konkret ya Gus. Konkret itu Gus. Konkret. Konkret ya. Aduh. Realistis. Iya, monggo berikutnya. Aduh. Itu bisa dibacakan. Iya. Kalau yang tadi itu almar'atu tuhibbu syairan wa tuhibbu Saya syairan kembali wa ke tuhibbu MC, silakan. Ya. Oke Gus, ini ada lagi pertanyaan. Bagaimana pandangan Gus Zofir tentang depresi spiritual dan cara mengatasinya? Dari Nur Anissa Fitri. Mohon maaf, diulang. Gimana? Bagaimana pandangan Gus Zofir tentang depresi spiritual dan cara mengatasinya, menyikapinya? Oke. Mula-mula kita harus membangun pandangan ini dari sebuah pendekatan bahwa manusia ini tidak hanya makhluk jasmani tetapi rohani. Itu dia. Sebenarnya ruh kita itu sangat kangen rindu pada Tuhan. Salah satu sisi atau salah satu aspek dalam Asmaul Husna kan keindahan. Kalau kita senang keindahan itu kita kangen pada Tuhan, rohani kita itu loh ya. Kita senang kepada keindahan, kemudian keagungan itu. Itu berarti kita rohani kita itu rindu sebenarnya. Rohani ini tidak senang kepada yang temporal, tetapi lebih senang kepada yang eternal, yang abadi. Makanya ruh ini senangnya kepada yang pure ya, yang murni, yang otentik, yang asolah ya. Tidak kepada yang arbitrer, yang berubah-ubah, konvensi dan sebagainya. Nah, saya katakan begini. Ini karena pondok sedang membangun, kayu-kayu bahan bangunan di toko bangunan semua. Batu bata, koral, semen kan di toko bangunan. Di toko bangunan statusnya sama, berada di gudang yang sama. Tetapi begitu ia berangkat menuju rumah, maka alat-alat, material-material, bahan bangunan menjadi rumah. Begitu menuju hotel, dia menjadi hotel.
Begitu menuju jalanan, dia menjadi marka jalan, aspal, tol, dan lain-lain. Begitu menuju kafe, dia menjadi kafe. Hanya saja begini, semahal apapun pispot, kloset, WC, berlapis emas kah iya seperti raja-raja Brunei atau amir-amir Qatar apa di Dubai dan sebagainya, iya tetap WC. Derajatnya tetap lebih tinggi genteng itu. Meskipun gentengnya murah. Nah, oleh karena itu degradasi spiritual ini kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi ya rahimahullah itu dimulai dengan teramat banyak kita menginginkan sesuatu yang ia bukan milik kita. Ramadan ini kan kita belajar melepas. Zakat itu kan melepas itu sebenarnya. Bukan too overly holding on, bukan terlalu menggenggam, tetapi kita justru melepas. Bisa enggak kita bahagia itu bukan dengan memiliki, tapi melepas. Kemudian salah satu Asmaul Husna itu kan as-somad. Somad ini maknanya tidak berongga, buntu, salah satu makna ya. Tuhan itu tidak berongga, makanya ia maha suci, Allah itu dari makan, minum, berhubungan badan seksual. Kita makan karena punya rongga-rongga, minum, berhubungan seksual, melahirkan, itu karena punya rongga-rongga. Allah maha suci dari itu semua, makanya kita niru salah satu saja Asmaul Husna, akhlaknya Allah itu. Takhallaku bi akhlakillah ya. Ayo berakhlak beretika dengan akhlaknya Allah itu. Tidak makan, minum, tidak berhubungan seksual itu. Kalau karena Allah itu as-somad, begitu kita di dalam Allah, kita tidak bisa keluar darinya. Kalau Allah sudah menutup diri, na'udzubillah ya, dari kita tidak bisa masuk kepadanya. Jauh dari rahmatnya, cinta kasihnya, dan apalagi ampunannya itu. Jadi degradasi spiritual ini sebenarnya begini. Pertanyaan, bagaimana kita bisa bersembunyi dari murkanya Tuhan? Ada, kata para sufi ini, salah satunya kata Imam Abi Yazid Al-Bastami adalah kita bergabung dengan cinta kasih Tuhan. Sudah join saja sama Allah itu. Kalau angel ikut ulama, kan ada ayat di Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tuhan tunjukkanlah kami jalan yang luas, yang lurus, yang benar. Ternyata jalan yang benar itu bukan jalan apa, tapi jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau anugerahi nikmat berupa Islam, iman, ihsan, tanpa kamaluz zaman itu. Berupa Islam, iman, ihsan, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Para nabi, para rasul, dan tentu saja para pewarisnya, para ulama dalam segala bidang. Jadi jalan yang benar itu ternyata rupa-rupanya bukan jalan apa, tapi jalannya siapa. Ini kan maknanya kita bermazhab, derek atau ikut para ulama, ya kan? Kita ikut para ulama maknanya itu. Salah satu loh ya. Jadi ini boleh beda pendapat ya, nah kita hidup di negara demokrasi kok itu. Saya banyak aspek beda pendapat terus ini Gus Hamid dengan istri itu, kecuali dalam satu hal itu. Dalam banyak hal kita berbeda pendapat dan itu biasa saja. Apa itu, Gus? Saya sering mengalah saja. Oh, satu hal. Nanti japri saja ya. Itu. Iya, karena bahaya. Bahaya ini ya. Ada. Saya belum ngomong saja itu Mas MC sudah memperbaiki kopiahnya itu. Itu bahaya sekali. Baik, saya kira itu. Jadi degradasi spiritual itu sama dengan begini. Kalau saya guru ya, ini saya misalnya guru. Teman-teman yang belajar di pondok kami itu kan, mohon maaf, tidak ada yang bayar. Loh, mereka itu berharap akhirat. Kok guru berharap dunia dari muridnya? Itu degradasi spiritual kita itu. Mereka datang berharap akhirat, kok kita berharap dari dunia? Itu rugi tekuk-tekuk itu sudah itu. Makanya kiai itu harus kaya sebenarnya itu, tidak boleh miskin supaya tidak berharap apalah dari mana, dari santrinya, jamaahnya. Saya itu kalau Gus Hamid kalau ngaji ceramah-ceramah kuliah saya tidak pernah mikir amplop itu. Saya mikir materi yang mau disampaikan saja. Karena amplop biar dipikir panitia, gitu. Oh gitu ya, masuk. Iya betul itu. Kalau ihsan itu, Gus, kalau ihsan itu, kalau mau ngisi ditanya amplopnya dulu, Gus. Kalau ihsan itu. Yes. Oh gitu. Oh itu degradasi itu. Itu degradasi. Iya, dia ngisi. Dia ngerjain anak SMP, Gus. Suruh ngundang dia, Gus. Malah saya kalau dapat amplop itu Gus ya, atau dapat transferan, itu segera langsung saya kasih anak yatim. Serius, saya itu. Kenapa? Iya. Karena siapa anak yatimnya, Gus? Ya istri saya sendiri, itu yatim piatu itu.
Karena Iya. iya, saya sudah lulus kuliah di Unmer, di Universitas Mertua. Jadi itu galak Allah. banget loh dosennya itu sudah itu. Tapi Usianya alhamdulillah. sepanjang hari ya. Betul. Disertasinya tiap hari, enggak selesai-selesai itu. Sejam sekali itu. Nah, degradasi spiritual itu seharusnya kita hidup di present time. Ini pendapat Imam Fudail bin Iyad. Present time kita nikmati waktu sekarang. Kok saya susah? Karena kita tidak bersyukur bahwa kemarin itu sedemikian membahagiakan. Sudah syukuri saja kita hidup hari ini. Orang yang bahagia hidupnya hari ini, dia tidak menangisi masa lalunya, tidak cemas atau takut dengan masa depannya. Santai saja itu. Karena dia hidup sekarang, saat ini. Menikmati present time. Kalau sempat berdoa, bersyukur, ya sudah, syukur itu sudah lebih hebat itu. Toh misalnya istri uring-uringan, kan enggak tiap hari uring-uringan kan. Paling di tanggal-tanggal tertentu, di jam-jam tertentu itu. Bahkan kalau dia banting-banting gelas, banting piring, menurut saya itu istri cerdas. Daripada suaminya yang dibanting ya kan. Jadi tetap kita syukuri saja sebenarnya. Lain kali mungkin perlu disediakan ini Gus, perlu disediakan piring plastik lah ya, yang enggak pecah kalau dibanting. Biar aman. Aman. Saya kira demikian. Gus, terima kasih. Ini langsung dibacakan semuanya aja ya. Oh, kalau gitu saya jawab singkat-singkat saja ini. Kalau Oh gitu, berarti dibacakan 2 saja. Yang pertama, apa bedanya siam dengan saum? Lalu yang kedua, minta amalan buat istikharah calon. Dong Gus. Hihihi. Oke, iya. Itu Gus, itu dulu 2. Itu Masih core ada of the core itu. Inti pertanyaan. Sebenarnya inti acara malam ini ya itu saja sebenarnya. Oke. Siam ini maknanya 2. Imsak, menahan diri, anil mubtila, dari yang membatalkan, baik secara jasmani maupun rohani. Itu siam itu nomor 1, menahan diri. Tapi makna yang kedua itu tarokti, mendaki. Kita menuju Tuhan. Makanya kita harus melepas. Di dalam Ramadan kan istimewanya puasa kita, umat Kanjeng Nabi ini, ada tadarus, ada Quran, ada terawih, ada Lailatul Qadar ya, ada apalagi sahur itu. Itu keistimewaan puasa-puasa kita. Upawasa ya, terambil dari bahasa Sanskerta. Upa itu mendekat, puasa kepada Dia Zat yang Maha Kuasa. Kemudian kalau saum ini lebih bermakna diam. Diam ini nazaratul lirrahmani sauma. Diam itu maknanya apa? Tidak reaksioner, tidak responsif. Biarin saja orang ngomong apa. Karena puasa ini kan, sabda Nabi begini. Lisoim farhatan. Orang yang puasa itu dapat 2 kebahagiaan sekaligus. Nomor 1, indal fitr ketika dia berbuka. Yang kedua, indal liqa'i rabbi. Ketika dia berjumpa Tuhannya. Dengan puasa, rohani kita sudah ketemu Allah itu. Tanpa menunggu di akhirat. Sekarang ketemu Tuhan itu. Betapa membahagiakannya kan. Jadi rohani kita ini maunya puasa terus sebenarnya. Nah, oleh karena itu siam itu menahan diri atau menanjak naik menuju Tuhan. Kemudian saum itu diam. Dan ini diam itu berat loh ya. Diam dari hinaan, caci maki. Seperti itu loh Siti Maryam itu. Dituduh ini kamu kok punya anak, Dewi Maryam ya, Sayyidah Maryam itu. Kamu kok punya anak, kamu belum menikah, itu dituduh macam-macam. Jawaban beliau, ini nazaratul lirrahmani sauma. Saya sudah janji bernazar pada Allah itu untuk diam. Sudah diam saja. Maka Allah menurunkan mukjizatnya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nanti bayi itu yang bicara. Saya Rasul, saya utusan Tuhan, saya Abdullah, saya akan diberikan kitab suci berupa Injil itu. Artinya apa? Kalau kita disakiti, diam saja. Nanti mekanisme Tuhan yang berlaku. Nanti Allah yang kehidupan inilah yang bahu-membahu membuktikan, bekerja sama membuktikan bahwa kita itu benar. Jadi diam saja. Dan diam itu angel loh ya. Makanya diamnya orang puasa itu ibadah itu. Tidurnya saja ibadah kok. Tapi makna tidur ibadah itu jangan senang tidur itu. Tidur dari pagi sampai jam 4 sore. Langsung setelah itu bikin status, kok sudah maghrib ya, padahal masih semangat-semangatnya nih puasa, ya tidur tok dari pagi itu. Padahal belum lapar ini, masih kenyang ini, belum lapar, kok sudah maghrib katanya. Ya, maka pesannya adalah cepat menikah sebelum imsak, mumpung belum imsak ya cepat-cepat menikah atau melamar
Langsung ke pertanyaan kedua tadi, bagaimana istikharah? Istikharah itu cara yang paling gampang menurut Quran. Atau jenengan kepada penanya istikharah kepada guru. Minta istikharah kepada guru. Apa sebab kalau istikharah kita itu subjektif. Istikharah kita itu penuh nafsu, punya kepentingan. Pokoknya itu cocok sesuai dengan nafsu, syahwat itu pasti baik tok itu. Tapi kalau minta tolong kepada guru itu lebih gampang. Nah, ada istikharah itu yang lebih gampang lagi dengan Al-Quran. Jadi isyarat-isyaratnya nanti datang kepada Quran. Biasanya setelah istikharah itu ya, kita bermunajat dengan Allah itu, kepada Allah itu. Kemudian kita membuka Quran secara acak. Itu nanti itulah alamat, itulah petunjuk dari Allah itu, bahwa itu yang baik, yang terbaik itu. Jadi misalnya begitu istikharah itu langsung ketemu bacaan fankihu ma thaba lakum minan nisa. Wah itu baik itu pasti itu. Atau ketemu apalah itu. Tapi cara paling mudah adalah minta diistikharoi kalau ibu Anda masih ada ke ibu atau ke guru, itu lebih baik. Saya kira demikian cara. Dan istikharah ini enggak usah nunggu malam, siang pun bisa. Oke, Gus. Pertanyaan terakhir. Bagaimana sejarah terkait qiraah sab'ah sehingga penetapan cara bacanya yang diimplementasikan umat muslim hingga saat ini? Lalu bagaimana cara menghukumi cara membaca qiraah sab'ah tersebut, yang mana cara membacanya yang tidak persis dengan tulisan di Al-Quran? Dan apakah tidak merubah arti? Itu yang pertama. Kalau yang kedua dari Mas Temi, adakah trik khusus atau surat khusus di Al-Quran yang mesti dibaca agar daya ingatan kita kuat, Gus? Utamanya agar giroh semangat konsisten. Sebab sampai saat ini saya hanya membacanya labas begitu saja dengan target sehari sejuz. Gus Dafirnya sinyalnya lagi bermasalah, San. Nanti dibacakan lagi ya. Nah, ditunggu teman-teman. Maaf. Saya kira masih ada beliau. Belum masuk lagi. Nah ini Gus Dafir baru masuk lagi, boleh dibacakan lagi, Mas Ihsan, diulang tanyanya. Ini kendala di saya, Gus ya? Iya, Gus, karena lama nggak dimasuki itu loh, Gus. Baik, itu saja. Sampun. Monggo pertanyaan berikutnya. Oke. Ini dari Ica Faradiba. Assalamualaikum Gus, mohon izin bertanya bagaimana sejarah terkait qiraah sab'ah sehingga penetapan cara bacanya yang diimplementasikan umat muslim hingga saat ini. Oke. Lalu bagaimana cara menghukumi cara membaca ya. Qiraah sab'ah tersebut? Jadi qiraah sab'ah itu memang Kanjeng Nabi SAW itu. Oh ya, berikutnya silakan. Bagaimana cara menghukumi cara membaca qiraah sab'ah tersebut, yang mana cara membacanya tidak persis dengan tulisan di Al-Quran, dan apakah tidak merubah arti? Ya, itu saja dulu, Gus. Hilang lagi sepertinya. Mohon maaf, yang kedua tadi saya kurang mendengar. Yang kedua gimana? Bagaimana cara? Bagaimana cara menghukumi cara membaca qiraah sab'ah, yang mana cara membacanya tidak persis dengan tulisan di Al-Quran? Apakah tidak merubah arti? Apa pertanyaan kedua tadi? Cara menghukumi? Cara membaca qiraah sab'ah tersebut,
yang mana cara membacanya tidak persis dengan tulisan di Al-Quran, dan apakah tidak merubah arti? Iya, live lagi beliau sepertinya. Oke, sambil nunggu Christopher. Mbak Ica, terima kasih pertanyaannya. Jadi tentunya macam-macam. Karena yang pertama memang Islam sudah tersebar meluas jadi di luar Arab, ya. Maka muncul beberapa yang berbeda, ya. Tapi bacaan-bacaan yang berbeda tersebut semuanya ada sanadnya, ya. Apalagi Qur'an Syab'ah, ya. Qur'an Syab'ah itu saya dulu juga belajar mengenai Asapah. Saya juga bisa membaca Qur'an Asapah, apalagi di Kudus, ya. Kalau Mbak Ica pengen belajar Qur'an Asapah, di Kudus ada kitab namanya Faidul Barokat Fisat Il Qiraat, ya. Karena ada apa namanya pendiri Pondok Kudus, ya. Jadi kalau yang tulisan yang biasa kita baca Al-Quran itu bacaan Imam Asim ala wazni Hafiz, ya. Imam Asim ala wazni Hafiz. Sehingga apa namanya yang mungkin Mbak Ica tahu, ya. Memang lagi Qira'at Sab'ah itu Mbak Arwani punya kitab, ya, Fisat Il Qira'at. Nah, nanti lebih jelasnya akan dibacakan jawab oleh Christopher. Monggo, Gus. Baik, mohon maaf, pertanyaan yang kedua apa tadi? Bagaimana cara melamar atau apa? Saya kurang jelas tadi. San yang jelasan. Bagaimana menghukumi di sini? Bagaimana cara menghukumi yang mana cara membacanya tidak persis dengan tulisan di Al-Quran? Dan apakah hal itu tidak merubah arti? Kata yang bertanya. Gus, are you okay? Christopher? Mohon dimaafkan, Christopher sinyalnya hilang lagi. Jadi Mbak Ica, jadi dulu itu bacaannya sebenarnya awalnya sama, cuman karena Islam semakin lama semakin menyebar di seluruh dunia, ya, maka kemudian melalui santri-santrinya Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan dengan apa namanya linguistik, ya, yang berbeda itu menghasilkan lafaz ini yang berbeda. Halo, ngapunten, pertanyaan kedua tadi apa ya? Kan? Ya, sebenarnya saya juga agak bingung pertanyaan yang kedua ini arahnya kemana. Tapi kalau saya bacakan, intinya beliau bertanya bagaimana cara membacanya yang tidak persis dengan tulisan di Al-Quran, dan apakah hal tersebut tidak merubah arti. Oh, baik. Dan ya. tadi Baik, Qira'at Sab'ah itu memang bacaan Nabi begitu. Nabi membaca dengan sekian bacaan. Itu kitabnya Imam Ibnu Mujahid ada. Kalau di Indonesia yang lazim itu bacaan Imam Hafiz, ya. Kemudian kalau yang banyak imalah itu bacaan Imam Ali Al-Bisai. Ada juga bacaan Imam Waros. Bacaan Imam Waros itu misalnya Iqamis Sholah. Kemudian Hatta Matlu'il Fajr. Kalau ada huruf soto, kemudian zo, itu berharokat
sukun atau fathah ketemu lam itu dibaca lamnya seolah taglizul lam, seolah-olah bacaan lamul jalalah. Qamissallah, kemudian hatta matla'il fajr, qad zoloma, agak itu ya. Nah, bagaimana membacanya? Ya harus belajar, harus kepada guru yang punya sanad itu. Di Indonesia banyak sekali pondok-pondok itu ya. Di Kudus, di Pati, di Malang atau banyak itu yang punya sanad. San, sepertinya Dovir kesusahan sinyal. Kasihan. Sepertinya juga mungkin Biasanya tinggal diakal Mas Teni Ma'arif. videonya dimatikan. Ya, Biasanya lebih. salah satu. Ya, salah satu triknya videonya dimatikan. Sekali lagi kalau beliau bisa masuk, nanti kita sarankan untuk dimatikan. Seperti beliau masuk. Marhaban Gus, videonya dimatikan. Jadi nanti guru yang mentalkin. Gus. Nanti murid itu talaki kepada gurunya untuk dikoreksi bacaan. Oh iya. Oke Gus, sepertinya videonya dimatikan saja Gus supaya tidak keluar lagi. Apanya? Videonya. Oh gini, sudah? Biar aman, kuotanya Gus, videonya boleh ditutup, suaranya dihidupkan. Kayak saya gini Gus. Oh oke, ini sudah ya? Belum? Satu lagi Gus, satu lagi. Satu lagi pertanyaan. Terakhir Gus. Sudah? Oke. Oke. Dari saudara Teni Ma'arif. Halo Gus, sudah dengar? Dengar ya. Gus, adakah trik khusus atau surat khusus di Al-Quran yang mesti dibaca agar daya ingatan kita kuat? Utamanya agar giroh konsisten. Sebab sampai saat ini saya hanya membacanya begitu saja dengan target sehari sejuz. Oke, iya. Saya tidak ada bacaan-bacaan khusus ya. Untuk itu ada di Quran itu ayatul hifzi. Ayat-ayat untuk memang kita supaya kuat ingatan ya. Tetapi mula-mula pandangannya begini saja. Quran itu mukjizat, gampang dihafal tetapi pada saat yang sama gampang dilupa. Kalau seminggu saja tidak dibaca saya pun sering lupa itu. Sudah sering kacau juga karena banyak beban hidup itu. Nah, kalau biasanya membaca surat Ar-Rahman itu juga bagus untuk meningkatkan itu ya, ingatan itu. Atau ada ayatul hifzi itu. Wa hafizna min kulli syaitonir marid, kemudian wa hafizna min kulli syaitonir rajim, wa hafizna min kulli syaitonir marid itu fi lauhil mahfuz. Pokoknya ada ayatul hifzi yang terambil dari kata-kata ha fa zo itu. Atau nanti saya carikan ya. Tapi untuk ayatul hifzi itu panjang, yang ada 50-an ayat soal itu. Kemudian membaca surat Ar-Rahman itu biasanya sama. Kita akan punya barokahnya itu kita akan dianugerahi itu ingatan-ingatan yang baik. Tetapi sebenarnya orang-orang yang ingatannya baik sekalipun harus tetap mengulang-ulang bacaan itu karena memang banyak sekali ayat-ayat yang mirip itu ya. Dan Quran ini kan datang kepada manusia sekurang-kurangnya sebagai petunjuk, pembimbing, sebagai kurikulum kalau dikatakan Ramadan ini madrasah ya. Namun demikian, bisakah kita mengambil dirosah pelajaran dari itu? Saya kira dengan teliti membaca itu sangat mungkin bisa. Banyak sekali kisah-kisah kalau mau nanya tentang itu ya, tentang keistimewaan Quran itu. Banyak sekali.
Dan bahkan begini, dalam konteks mengingat atau menghafal, perempuan itu jauh lebih baik. Bahkan detail-detail ya. Perempuan ini lebih bekerja otaknya itu pada gambar-gambar. Makanya kadang di apa kalau nawar itu ya, kalau masuk ke pasar itu kan katanya kalau di sensus perempuan kan lebih banyak itu ya. Sperma itu kan ada kelenjar kromosomnya X dan Y, perempuan itu sel telur Y saja. Kalau X ketemu Y itu bisa anaknya perempuan, kalau Y-nya laki-laki ketemu Y perempuan, anaknya bisa laki-laki. Tapi Y laki-laki itu hanya 23% sampai 27%. Artinya 73 sampai 77 itu lebih kuat perempuan. Dan itu kelenjar kromosom Y itu lebih baik untuk menghafal. Makanya perempuan itu di sensus bagaimana kan tetap lebih banyak itu. Kalau jenengan tidak percaya masuk pasar saja, saya sudah kapok itu ngantar istri ke pasar itu atau ke mall itu, waduh, itu nawar apa jeruk, apa pelem, apa rambutan itu bertengkar dengan si penjual itu. Ini jeruk berapa? 20, 10 ya, jeruknya seupil-upil kok itu. Itu saya mikir itu, kok ada upil gedenya sejeruk-jeruk itu, bagaimana cara nyutiknya si upil tadi itu kan. Tapi ya memang begitulah perempuan. Satu ketika di belakang rumah kan ada rambutan banyak itu. Istri saya nanya, gimana metik rambutan supaya legi? Saya jawab saja, petik saja kliwon, besoknya pasti legi itu. Tapi ya begitulah hidup itu ya. Ada ayatul hifzi. Biasanya Ar-Rahman, membaca surat Ar-Rahman itu, Rahman alamal Quran, alamul bayan, yang gitu itu bagus untuk meningkatkan hafalan. Kalau yang Anda cari ayat tadi. Lebih spesifik ayatul hifzi. Itu Imam Asy'arani banyak menulis itu, Imam Mujahid, kemudian Imam Qalun. Salah satu riwayatnya Imam Nafi' ini kan melalui Imam Qalun ya. Banyak meriwayatkan itu untuk meningkatkan. Dan Quran ini turun di daerah yang hafalannya kuat. Makanya ada satu surat ketika kodifikasi Quran itu satu ayat hilang, tulisannya hilang, tapi orang hafal semua. Yang menyimpan tulisan itu rupa-rupanya Sayyidah Hafsah itu, yakni bacaan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu boleh dibaca min anfasikum, dari golongan yang terbaik di antara kalian. Mungkin itu kepada Mas Teni Ma'arif ya. Ya kalau kangelan baca kulhu saja sudah keren itu, sudah kulhu sampai mati sudah itu. Pokoknya Quran itu yassarna, sungguh kami Allah ya. Kami mudahkan untuk dipelajari. Fahal mimudakir. Mau enggak kita mengambil pelajaran? Pokoknya Quran itu gampang, mudah dipelajari, diingat, dihafal. Hanya harus diulang-ulang. Ya mungkin belakangan ini kita kebanyakan dosa, jadi gampang lupa itu. Kita tertolong bersyukur karena ada santri yang ngaji, yang setoran Quran itu, jadi kita kadang baca-baca ingat-ingat lagi. Kalau enggak ya sudah lupa sama sekali. Apalagi hidup di Jakarta ya, waduh, itu godaannya berat sekali. Cobaannya banyak, karena memang cobaan. Kalau sedikit namanya cobain. Saya kembali ke MC itu, silakan. Oke, terima kasih kepada Gus Zofir. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab dengan sangat memuaskan, Gus, sepertinya. Sangat memuaskan. Oleh karena itu, saya sekali lagi sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada Gus Zofir. Sebelum kita akhiri, mungkin closing statement terlebih dahulu dari Gus Zofir sebagai nasihat untuk kita semua yang jomblo Lailatul Qadar ini. Monggo Gus, closing statement. Kalau membaca Quran, bacalah Quran itu seolah-olah ia turun kepada kita. Bacaan terbaik adalah bacaan yang kalau kita membacanya membuat hati kita bergetar, itu saja. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatum imanan. Kalau dibacakan Quran dia bergetar. Kenapa? Banyak mengambil pelajaran di situ. Itu saja itu. Bismillah tapi merubah konstelasi hidup kita, cara pandang kita, itu lebih hebat daripada membaca seluruh Quran. Jadi idealnya memang tadarus itu membaca 1-2 ayat saja, tapi buka tafsir itu ya. Lalu Quran ini sakral teksnya, wajib kita imani. Kita sudah selesai loh ya iman ke Quran itu. Kok di barat banyak orang mempelajari hermeneutika Quran? Hermeneutika kitab suci.
Dalam ini Torah dan Mazmur ya, Taurat, Zabur, Injil itu. Kenapa? Mereka masih ragu dengan kitab suci mereka. Kita sudah tidak ragu, sudah selesai. Quran ini sempurna kita imani. Tetapi terjemahan Quran, tafsir Quran itu tidak sakral. Itu patut diingat. Makanya terjemahan Quran, tafsir itu tidak sakral, sangat debatable, sangat mungkin diperdebatkan. Tapi teksnya itu dari Allah itu. Maka perbedaan Quran ini hanya perbedaan bacaan, bukan perbedaan tulisannya. Itu sepakat itu Mushaf Utsmani, sudah selesai itu. Hanya bacaannya tidak signifikan kok. Tadi kalau saya baca surat Humazah itu yang paling banyak perbedaan. Di ayat-ayat lain sangat jarang perbedaan cara baca itu. Tujuannya supaya mudah dibaca, dipelajari, menjadi kurikulum, madrasahnya Quran, rentang waktunya kira-kira 30 hari ya, 29-30 hari, itu untuk kita membentuk kepribadian dan karakter ya. Ngecas itu, mericas, mere-energize untuk kita menjalani hidup selama 11 bulan. Saya kira itu, semoga semua dapat barokahnya Quran, dapat futuh dari Quran, semakin cinta kita pada Quran dan dimudahkan hidup kita dengan barokahnya Quran. Allahumma fiqh mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini berakhirlah acara penutupan rangkaian kegiatan Dunia Santri Community. Saya selaku MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan sebagainya. Saya izin pamit, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.